Benarkah tidak mengangkat telepon, Ya, membalas chat WhatsApp, ya, mengabaikan email, ya, kita bisa melanggar hukum, di penjara? di penjara kata debt collector pinjol. Itu ada kata debt collector pinjol. Ya. Sekarang kita sebenarnya tidak membahas soal katanya, tapi kita lebih ke faktanya. Bukan katanya tapi lebih ke faktanya. Faktanya yang harus kita cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Intinya ketemu lagi, pembahasan lagi, saran lagi, solusi lagi. Kita tidak berubah dari hal-hal yang seperti itu. Masih di posisi pinjol hutang, gagal bayar hutang, gali lubang tutup lubang. Masih putar-putar di situ aja kita, OJK gitu kan. Kali ini saya lagi bersemangat teman-teman. Semoga teman-teman semua yang menonton dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Ada yang akan kita bahas pembahasannya. Simak dan simak lagi, masukkan dan serap dalam pemikiran teman-teman semua ya. Ada lagi pertanyaan dari seseorang insan ya teman-teman. Seseorang insan ya. Nanti akan saya bahas bersama Medi Brownie. Saya yang bertanya, Medi Brownie yang menjelaskannya ya. Oke, jangan lupa dulu like, share, and subscribe channel Panjul Uye dan Medi Brownie. Semoga niat tulus Anda menjadi keberkahan dan amal ibadah. Amin. Mungkin teman-teman semuanya pernah memikirkan yang dipikirkan dengan seseorang insan ini. Pernah meragukan atau pernah mencari info gimana, apa benar atau tidaknya. Inilah pertanyaan dari seseorang insan itu. Dia bertanya kayak gini. Tidak mengangkat telepon, WhatsApp, email, kita melanggar hukum atau bisa dipenjara kata debt collector pinjol. Paham ini pertanyaannya kan? Paham. Ya, bolehkah saya ulangi lagi? Boleh. Dari pertanyaan seseorang insan yang ada di kolom komentar, dia mempertanyakan. Dipertanyakannya kayak gitu tadi itu Medi. Tidak mengangkat telepon, tidak mengangkat WhatsApp, email, melanggar hukum. Kata debt collector pinjol. Oke. Begitu. Ya, simak ya dan resapi. Jangan sampai Anda gegabah dan terjerumus dalam perpinjolan atau gali lubang tutup lubang. Persilakan Medi Brownie menjelaskannya. Saya menyampaikan atau mewakili gitu kan. Suara, bukan suara rakyat tapi suara seseorang insan. Ya kan rakyat juga. Oh iya rakyat juga, iya. Oke. Ini saya ucapkan ribuan terima kasih ya buat teman-teman semuanya. Mantap udah Panjul ini sebenarnya gitu. Jadi makin hari itu wawasan dia itu makin meningkat. Sekarang dia malah mewakilkan pertanyaan dari teman-teman semuanya. Benarkah tidak mengangkat telepon, ya, membalas chat WhatsApp, ya, mengabaikan email, ya, kita bisa melanggar hukum, di penjara? Di penjara kata debt collector pinjol. Itu ada kata debt collector pinjol. Sekarang kita sebenarnya tidak membahas soal katanya, tapi kita lebih ke faktanya. Bukan katanya tapi lebih ke faktanya. Faktanya yang harus kita cari. Kalau kita sibuk dengan katanya, ini nggak akan pernah habis. Ini soal dramatis ya, drama dan skenario yang tidak henti-hentinya diberikan oleh debt collector terhadap orang galbay. Jadi kesimpulannya dari jawaban pertanyaan tadi, benarkah kita melanggar hukum atau dipenjara kalau kita tidak angkat telepon, tidak balas WhatsApp dan email? Pertanyaan saya balik Dapanjul, ini buat teman-teman semuanya ya, yang ada di channel Dapanjul ya, bisa isi di kolom komentar nanti.
Pernah nggak sih ada kesepakatan? Kesepakatannya contohnya gini. Anda setelah meminjam di pinjol, pinjol menyampaikan Anda berjanji selama tanggungan Anda terhadap pinjol itu belum selesai, Anda tidak boleh mematikan nomor. Ada nggak seperti itu perjanjiannya? Kalau menurut saya sih media, Ah. karena media sudah mempertanyakan kepada pemirsa, karena mungkin pemirsa tidak bisa menjawab, akan saya jawab. Iya. Mungkin pernah, atau memang pernah, atau Pernah ada. pasti pernah ada. Pasti pernah Pasti ada. pernah ada, sesuai fakta bukan katanya. Oke, Iya. oke, Pak Jo. Sebenarnya gini konsepnya. Sebenarnya perjanjian itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Perjanjian contoh, ketika kita telat bayar, kita tidak mampu bayar, kita wajib men-standby-kan telepon kita. Tidak boleh kita ganti nomor, tidak boleh kita blokir WhatsApp, tidak boleh kita abaikan telepon, itu nggak ada. Nggak ada ya. Iya, ini kan karena konsepnya kalau udah Panjul ini kan beliau adalah seniman ya, seniman. Jadi beliau belum pernah mencoba bagaimana pinjol itu. Itu perjanjian nggak ada Panjul. Itu perjanjian terjadi setelah kita telat bayar. Iya, iya. Ya, sehingga dia menekankan kalau Anda blokir WA kami, kalau Anda mengabaikan telepon ini, siap-siap. Tapi siap-siap ini entah dalam konteks apa, kita nggak tahu, ya kan? Biasanya debt collector menyampaikan kepada kita, Anda bisa dipidanakan dengan Anda dengan sengaja melarikan uang perusahaan kami. Iya. Anda dengan sengaja mengabaikan pesan-pesan dari kami. Anda dengan sengaja menggelapkan uang-uang kami. Itu bahasa penagihan. Bahasa penagihan. Iya, konteksnya nggak ada. Faktanya nggak terjadi hal itu. Boleh teman-teman semuanya uji. Setelah Anda menonton ini semuanya, Anda cabut nomor Anda, hapus WhatsApp Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik. Saya pastikan Anda tidak melanggar hukum 100%. Maggie Brownie yang tanggung jawab Anda semuanya. Iya. Karena itu nggak ada kesepakatan, nggak ada kesepakatan sejak awal. Kita cuma ada perjanjian itu bahwa kita akan membayar sesuai yang tertera di sana. Berapapun bunga yang diterapkan, kalau terlambat kita dibebankan dengan denda. Ya, itu soal komunikasi. Itu kan menandakan kejengkelan dari debt collector aja. Debt collector karena merasa tidak dianggap. Contoh dia menagih, tiba-tiba nomor yang dia telepon tidak merespon. Iya. WhatsApp yang dia chat tidak membalas. Iya. Otomatis dia butuh laporan Betul. ke perusahaan dia. Iya. Tapi kalau tidak ada respon sama sekali, dia mau laporin apa? Iya, iya, Ya kan? iya. Jadi itu aja, itu kan karena kekesalan dari debt collector aja, karena tidak mampu berkomunikasi dengan kita. Iya. Timbullah kejengkelan. Kejengkelan dia, jadi dia geram sendiri gitu loh. Ini Iya. orang maksudnya kayak mana sih gitu loh. Udah minjam duit, diabaikan, bla bla bla. Jadi sehingga dia menyampaikan, Anda akan kami proses. Sebenarnya nggak ada. Ya. Nggak ada hubungannya gitu loh. Kalau nggak percaya semuanya ganti kartu, hapus WhatsApp, hapus email. Nggak ada, aman, semuanya aman, 100% aman katanya. Ya, sesuai dengan video kita kemarin itu, jika kita takut menghadapi hal yang dibicarakan, ya buang kartunya atau hapus data semuanya. Itu karena nggak mau panik. Iya benar. Ya, itu karena nggak mau panik. Tapi kalau kita mampu menghadapi itu, nggak takut dengan panik, nggak takut dengan kedatangan debt collector, gas. Iya benar. Ya. Itu kan terkadang debt collector mengucapin, Anda kalau tidak angkat telepon, kami akan proses. Sebenarnya dia nggak bisa mengancam kita depan Jul. Kan tugas debt collector ini bagaimana dia berkomunikasi dengan kita jarak jauh supaya dia bisa mengarahkan kita dari lubang tutup lubang. Sementara kita tidak angkat telepon, tidak balas WhatsApp. Jadi kayak mana dia menjalankan strategi dia ini? Iya. Dan dia juga kebingungan, nanti kan bosnya bertanya, "Woi gimana? Woi belum ada Pak. Woi kok nggak bisa, nggak ada. Kau harus cari." Sehingga dia beri juga lah tekanan ke bawah. Dia bikinkan tidak ngangkat telepon di penjara, tidak balas WhatsApp di penjara. Emang handphone yang kita pakai itu handphone debt collector, kan handphone kita. Iya. Kita mau angkat telepon, mau balas WhatsApp, email, itu hak kita kok, orang kita yang punya. Iya, betul. Nah, begitulah penjelasan Maggie Brownie ya teman-teman. Mungkin teman-teman bertambahlah wawasannya tentang
pinjol dan utang piutang ini ya teman-teman. Namun yang teman-teman tanyakan, yang teman-teman berikan saran kepada kami, mungkin saya sebagai pewakil telah saya sampaikan kepada Medi Broni. Ya, terima kasih saya juga dan teman-teman semua yang menonton ya. Namun jika terjadi hal yang tidak diinginkan, bilang sama debt collector. Boleh ngancam, jangan ngancam, silakan lagi. Oke. Sah nggak? Oke, sah. Ya, karena ada caranya. Ya, sesuai dengan SOP. Iya, sesuai dengan SOP. Oke, ngobrol pintar, ngopi. Terbalik kali ini, Medi. Iya, ngopi. Seharusnya kita ulang lagi. Iya, ngopi, ngobrol pintar. Makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.